Hai guys, kembali lagi bersama gue di Bahas Talk Movie. Dalam kesempatan kali ini, gue akan bahas film yang baru-baru ini rilis, yaitu Old tahun 2021. FYI aja nih buat kalian, dari awal gue liat trailer nih film, gue ngerasa nih film bakal beda dan seru. Dan ternyata emang bener, film yang menceritakan tentang misteri di balik suatu pantai ini bener-bener top abis dan mantap. Apalagi sutradara dari film ini adalah M. Night Shyamalan, salah satu sutradara hebat yang sudah menghasilkan karya film yang penuh dengan plot twist yang keren dan ngasih kesan ke penonton abis nonton film-filmnya ini. Dan oke, daripada penasaran, langsung aja gue bahas filmnya. Let's go! Film bermula dari keluarga Kappa yang mendapat kesempatan berlibur di salah satu hotel secara online dengan fasilitas dan pelayanan yang sangat berkelas nyaman. Dapat dibuktikan dari awal kedatangan mereka langsung disambut dengan mewah dan sangat nyaman. Terlihat Trent dan Maddox, anak dari keluarga ini, sangat menyukai hotel tersebut dan bertemu dengan bocah yang bernama Idlib, yang kebetulan pamannya adalah manajer di resort hotel tersebut. Trent menghabiskan waktunya di sana dengan bermain bersama Idlib di suatu pantai terdekat beserta dengan Maddox. Idlib juga terkadang memberikan suatu teka-teki yang harus dipecahkan kepada Trent. Dan untuk kalian, tolong diingat scene ini, karena dalam permainan pesan ini ada hubungannya dengan akhir cerita film. Kemudian scene berpindah kepada sang ayah dan ibu. Mereka bernama Guy dan Priska, yang ternyata di balik liburannya ini terdapat permasalahan di balik itu semua, yang mana saat ini hubungan antara keduanya sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan keributan antar keduanya tak jarang didengar oleh kedua anaknya. Singkat cerita, keesokan harinya ketika keluarga Kappa sedang bersantai menikmati suasana, manajer hotel atau paman Idlib memberikan penawaran khusus kepada mereka dengan memberikan perjalanan ke suatu pantai private yang hal ini adalah rahasia antar mereka dan juga hanya sedikit saja yang bisa mengikuti ke tempat pantai private ini. Keluarga Trent yang mendengar hal ini tentu menyetujui untuk mengikutinya. Dan di lain sisi, ternyata Idlib melihat ke arah keluarga mereka, yang entah kenapa manajer hotel sedikit memarahinya, seolah-olah melarang Idlib untuk melihat itu semua. Tentu membuat penonton terheran-heran, apa yang sebenarnya terjadi. Dan tak lama dari itu, keluarga Kappa Trent pun berangkat. Diantar oleh Mang Ucup, salah satu pegawai di sana menuju tempat yang dimaksud. Dan ternyata mereka tidak sendirian, terdapat keluarga lainnya yang juga ikut dalam pantai private ini, yaitu Charles, orang dokter yang membawa nenek, istrinya, dan anaknya yang bernama Kara. Mereka diberikan perbekalan yang bisa dibilang banyak dan lebih dari cukup, mengingat hanya 1 hari mereka di pantai tersebut, dan jika sudah selesai, mereka dijanjikan akan segera dijemput. Jalur menuju pantai mereka lewati, hingga sampai di suatu celah tempat mereka masuk ke dalam pulau pantai itu. Mereka sampai dan benar saja, terlihat hamparan pemandangan birunya laut dan indahnya pasir di sekitarnya, yang tentu mereka sangat senang dan menikmati area pantai ini. Hungry. Me too, my stomach's growling. Hingga ketika Trent sedang berenang, dirinya dikagetkan dengan melihat mayat wanita mengambang di lautan, yang membuatnya takut dan memanggil orang-orang untuk membantunya. Dan dari sinilah keadaan menjadi tidak kondusif dimulai. Panikan terjadi karena bagaimana bisa terdapat mayat di pantai tersebut. Mereka beranggapan bahwa telah terjadi pembunuhan di pantai ini. Dan ternyata ada satu hal yang harus kita tahu. Di pantai tersebut terdapat satu orang lagi yang sudah lebih dulu berada di pantai itu. Ia bernama Brandon, atau yang lebih sering dikenal Mid-Size Sedan, seorang rapper terkenal. Para rombongan hotel Trent sempat menganggap bahwa dirinya ada hubungannya dengan mayat perempuan itu, bahwa Brandon lah pelaku dari pembunuhan ini. Ditambah dirinya yang selalu mengeluarkan darah dari hidungnya seperti mimisan, terus-menerus membuat dugaan mereka semakin kuat. Mereka mencoba menghubungi polisi, namun di pantai itu tidak terdapat sinyal sama sekali, dan kemudian keluarga lainnya baru saja sampai dikarenakan telat, yaitu pasangan Jarin dan Patricia, seorang perawat dan psikologis. Mereka juga sedikit heran karena Mang Ucup yang mengantarnya langsung pergi begitu saja meninggalkan mereka.
Jarin dan Patricia sedikit kebingungan kenapa mereka semua ingin cepat pergi dari tempat ini, sementara dirinya baru saja sampai. Yang kemudian Jarin mengetahui terdapat mayat perempuan dan ia pun berniat untuk segera pergi dari pulau itu. Namun ketika ia melewati kembali celah itu, kepala Jarin tiba-tiba merasa berat dan membuatnya pingsan seketika, seolah-olah mereka tidak dapat keluar dari pantai itu. Keadaan saat ini membuat mereka semakin panik. Semakin ada yang tak beres dengan pantai ini, dan tak lama terdengar teriakan dari Crystal, istri Charles, yang memberitahu ternyata sang nenek ajalnya sudah mendatanginya alias Modar. Keanehan tak sampai pada saat itu saja. Semakin lama mereka berada di tempat tersebut, semakin banyak hal aneh, dan yang menjadi perhatian di dalam film ini adalah Trent dan Maddox. Mereka berdua tiba-tiba tumbuh perlahan demi perlahan menjadi dewasa. Ayah dan ibunya sangat tidak percaya bagaimana bisa itu terjadi. Charles menyalahkan Brandon dan berniat untuk membunuhnya. Mereka berdua berlari menuju celah dan hal yang sama pun terjadi seperti Jarin. Kepala mereka sakit seperti saraf yang tertekan dan membuat mereka pun pingsan. Mereka bingung dengan hal ini. Kini mereka terjebak di pantai ini dan sulit untuk keluar. Terlebih lagi, anak-anak yang berada di sini semakin tumbuh dewasa, yang tentu ini di luar nalar. Charles yang masih bertindak aneh, bertindak gila dengan mengayunkan pisau ke arah kepala dan mengenai pipi dari Brandon. Brandon pun otomatis kesakitan. Namun mengejutkan, luka bekas Brandon secara cepat sembuh seketika tanpa bekas. Dan setelah itu, mereka berkumpul dan Brandon menjelaskan bahwa dirinya sama seperti mereka, yang ingin melakukan liburan dengan tenang, tetapi diarahkan ke pantai ini dan terjebak. Mengenai darah yang selalu muncul dari hidung Brandon, itu dikarenakan penyakit yang dideritanya, dan ia meyakinkan bahwa mayat gadis itu bukanlah dirinya yang menyebabkan gadis itu tewas, melainkan dikarenakan kondisi pantai ini sendiri. Kemudian mereka mencoba untuk berdiskusi agar menemukan cara agar bisa keluar dari pantai ini dengan mencoba jujur satu sama lain. Dan di tengah diskusi mereka, Priska merasa perutnya sakit, yang dari sini kita ketahui ia memiliki tumor tepat di bagian kanan perutnya, yang sebenarnya ukurannya kecil, hanya 3 cm. Namun mengejutkan, kini ukuran tumor itu dengan cepat membesar dan bahkan sudah berukuran sebesar melon. Sangat mengerikan. Charles yang seorang dokter segera membedahnya dengan persetujuan Guy suaminya. Dan gua ngerasa nih film gila juga. Pas Charles ngebedah perutnya sama seperti sebelumnya, luka itu menutup kembali dan mereka mencoba mencari cara dan akhirnya berhasil mengeluarkan tumor yang sangat besar itu. Aduh, gede amat tumornya. Dan singkatnya, Priska terselamatkan dan kini dirinya merasa lebih baik dengan tumor yang sudah diangkat. Kemudian di sisi lain, Brandon menemukan mayat gadis yang sudah tewas sebelumnya kini sudah menjadi tulang belulang dan memanggil yang lainnya. Hingga terpikirkan dari mereka semua, mungkin hal yang terjadi dengan cepat di pantai ini berhubungan dengan waktu. Yang mana pantai ini, waktu berlalu dengan cepat dan berpengaruh pada sel tubuh-tubuh kita di sini. Yang mana 1 jam saja di sini, sama saja kita menghabiskan waktu selama 2 tahun. Bagaimana nggak jadi cepat tua tuh? Dan tentu kita tahu kan, yang namanya umur semakin tua maka sel-sel dalam tubuh pun semakin rentan dan mulai melemah fungsinya. Yang ini dapat kita simpulkan dan masuk akal mengenai cepat tewasnya seseorang dikarenakan waktu yang cepat dan kondisi sekitar pada pantai ini. Ketika mereka semua sedang berdiskusi, mereka mencari Trent dan Kara, yang ternyata mereka sedang berhubungan adu gabrut begituan satu sama lain. Mentang-mentang udah gede, euy. Tetapi yang menunjukkan bukan hal itu, melainkan setelah kejadian Trent dan Kara ternyata langsung hamil dan kandungan di perutnya tumbuh dengan sangat cepat. Jika diibaratkan kondisi, kehamilannya kini sudah mencapai 5 bulan. Padahal baru saja tak lama mereka berdua melakukan pembuahannya itu. Mereka semua semakin panik dan kacau. Dan mengingat cepatnya waktu, Kara langsung berkontraksi dan ingin segera melahirkan. Trent belum siap untuk ini. Ia menangis dan segera ditenangkan oleh keluarganya.
Namun, setelah bayi Kara lahir, mereka dikejutkan kembali. Bayi tersebut langsung tewas seketika karena cepatnya waktu. Mereka merasa kehilangan dan emosi kesal dengan keadaan ini. Terlebih lagi Crystal, ibu dari Kara yang tak siap menerima kenyataan tentang anaknya. Dan juga Charles yang semakin berada lama di sini, semakin membuat dirinya kehilangan akal bagaikan orang gila. Karena yang perlu kita tahu, Charles memiliki penyakit, mungkin saking stresnya jadi dokter atau apalah, sehingga di pikirannya terdapat orang yang ingin seakan-akan mengancamnya. Bahkan kemudian Charles menyerang Brandon dengan pisau yang dimilikinya dengan membabi buta, dan seketika itu menyebabkan Brandon tewas di tangannya. Kemudian singkat cerita, Jarin yang tak bisa tinggal diam dan ingin mencari cara untuk keluar dari pulau ini, berusaha berenang untuk mencari jalan keluar melewati sisi lain dari pantai. Namun hal ini tidak berguna sama sekali. Jarin yang berenang tak lama hanyut kembali ke pesisir pantai dan ditemukan kondisi dirinya yang sudah tewas mengambang. Dan semakin lama mereka berada di sini, mereka mengetahui bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang. Mereka menyadari bahwa telah dijebak, dan rata-rata mereka yang ada di sini adalah seseorang yang memiliki penyakit. Dan yang melakukan hal ini tentunya pihak hotel yang secara tak langsung mengetahui kondisi medis dari mereka. Tetapi dalam film ini, kita belum mengetahuinya untuk apa mereka semua melakukan hal ini. Dan di sisi lain, Trent dan Kara sedang bersedih atas meninggalnya anak mereka. Mereka menguburkan anaknya di dalam pasir, yang kemudian setelah itu, Kara nekat mencoba untuk keluar dari tempat ini dengan memanjat naik melewati atas pantai. Trent mencoba mencegahnya, namun naasnya, tak lama dari itu Kara terjatuh dikarenakan hal yang sama seperti celah terjadi dan membuat Kara tewas seketika. Hal ini membuat Trent bersedih dan kondisinya semakin tertekan. Dan begitu juga dengan Crystal, ibunya Kara yang semakin lama semakin stres akan hal ini dan menyebabkannya lebih sering menyendiri. Dan di sisi lain, masing-masing dari mereka sudah mulai mengalami penuaan dan penyakit yang mulai bermunculan. Dimulai dari Patricia, epilepsi yang dimilikinya kambuh dan membuatnya kejang-kejang dan ia pun tewas. Dan juga kemudian tanda-tanda penuaan lainnya dialami sang ayah Guy. Matanya mulai rabun dan membuatnya kesulitan untuk melihat. Dan juga Priska yang mana pendengarannya sedikit demi sedikit semakin berkurang. Hal ini dikarenakan efek samping mereka berada di pantai ini. Kemudian singkat cerita, malam pun tiba. Trent dan Maddox terlihat sedang mencari petunjuk berdasarkan barang-barang bekas peninggalan orang-orang yang dulunya pernah berada di dalam pantai ini juga. Mereka menemukan petunjuk penjelasan mengenai pantai ini, yang mana di pantai ini terdapat kandungan mineral yang sangat kuat sehingga mempercepat penuaan pada sel-sel tubuh, dan ini hanya terdapat pada pantai ini saja. Yang kemudian Trent melihat suatu kamera pada atas bukit seberang sisi pantai, sehingga dapat disimpulkan gerak-gerik dari mereka dipantau oleh seseorang, dan inilah yang masih menjadi pertanyaan tersendiri bagi mereka. Di lain sisi, ayah dan ibu Trent Maddox sedang berdua sembari melihat arah laut. Mereka mencoba untuk mengikhlaskan sesuatu yang telah terjadi dan pasrah karena mereka tahu kematian dari mereka tak lama lagi akan terjadi. Bahkan dikarenakan kejadian ini, mereka menjadi berbaikan dan saling memaafkan satu sama lain dan melupakan kejadian yang menyebabkan pertengkaran antar keduanya. Namun, hal yang tak terduga untuk mereka datang. Dari kejauhan, Guy melihat sosok orang yang datang menghampiri mereka dengan firasat buruk seperti akan menyerangnya. Ia kesulitan melihat dengan jelas siapa seseorang tersebut. Guy mencoba memanggil Priska, namun tahu sendiri kan si Priska bermasalah dengan pendengarannya. Jadi ya dia nggak ngerasa ada apa-apa gitu. Orang itu semakin mendekat dan langsung menyerang Guy dengan pisaunya, yang ternyata itu adalah Charles yang sudah kehilangan akal sehatnya dan mulai melantur dalam hal berbicara. Priska yang melihatnya berusaha untuk mengamankan anak-anaknya agar Charles tak bisa berbuat macam-macam dengan mereka berdua. Trent dan Maddox mencari tempat aman hingga ke sebuah karang celah yang dapat dijadikan tempat persembunyian bagi mereka. Namun di sana ternyata mereka menemukan Crystal yang kini rupanya sudah sangat tua dan mengkhawatirkan. Punggungnya bungkuk dan wajahnya agak menyeramkan. Crystal yang insecure atau tidak ingin dilihat wajahnya oleh orang lain melempari Trent dan Maddox dengan batu.
Mereka berdua berhasil menghindar, tetapi seiring Kristal berusaha untuk mendekat kepada mereka berdua, tubuh dan tulangnya tidak kuat dan bahkan menjadikan tulang itu terlipat dan membentuk bagian yang tak beraturan dan membuatnya tewas seketika. Kemudian kita kembali lagi kepada Guy si ayah. Ia masih diserang oleh Charles dan kemudian dengan tepat waktu Priska si ibu datang dan menggoreskan pisau karatan tepat pada lengan Charles. Karat pisau tersebut mengandung racun yang jika didiamkan lama akan menginfeksi tubuh dengan racun yang bisa kita sebut tetanus kali ya kalau kena karat gitu. Namun ingat, di tempat ini waktu berlalu dengan cepat, sehingga dengan pisau itu Charles perlahan tubuhnya menghitam diakibatkan efek karat dan tubuhnya kaku dan tewas. Dan kemudian singkat cerita, semua orang yang ada di pantai tersebut sudah tewas, kecuali satu keluarga kappa ini, Guy, Priska, Trent, dan Maddox. Kini mereka berkumpul bersama, ditemani dengan api unggun hangat dan pemandangan laut yang indah. Mereka yang telah berbaikan terlihat akur dan bersyukur bahagia menjelang akhir hidup mereka. Yang singkat cerita, kemudian tak lama Guy pun perlahan demi perlahan mati di pelukan Priska, dan hal yang sama pun terjadi pada diri Priska yang mati menyusul Guy. Dan kini sisa orang-orang di pantai tersebut tinggal mereka berdua, yaitu Trent dan Maddox. Dan singkat ceritanya, satu hari pun berlalu dan pada keesokan harinya, Trent dan Maddox tampak semakin menua layaknya orang dewasa berumur 50 tahun. Mereka kini sudah pasrah mengenai hidupnya, namun dalam diri mereka masih ada rasa yang terfikirkan oleh mereka agar dapat keluar dari tempat ini. Dan ketika mereka sedang bermain kastil pasir, mereka membicarakan Idlib, teman kecilnya, yang pada scene awal diperlihatkan. Dan Trent teringat akan pesan teka-teki simbol yang diberikan Idlib, yang setelah dilihat dan dipecahkan teka-teki itu, ternyata pesan dari Idlib bertuliskan, "Pamanku tak suka koral." Dan dari teka-teki tersebut, mereka dapat menyimpulkan bahwa jalan keluar dari tempat ini adalah dengan melewati koral yang berada di lautan. Yang kemudian tanpa berpikir panjang, mereka pun berenang melewatinya dan menyusuri koral tersebut. Terlihat jalan yang tertata dan mengarahkan mereka. Namun sayang, di tengah perjalanan menuju keluar, terdapat kendala, yaitu baju Maddox yang tersangkut di koral dan sulit terlepas. Dan kemudian, scene berpindah kepada Mang Ucup yang sedang memantau mereka. Ia sempat melihat mereka berdua memasuki koral, namun mereka berdua terlihat tidak lagi keluar dari koral itu. Kemudian ia memberi kabar memastikan bahwa Trent dan Maddox kini telah tewas. Benarkah Trent dan Maddox tewas? Lalu singkat cerita, Mang Ucup pergi dan mengarahkan kita ke sebuah laboratorium canggih berisikan semacam obat-obatan. Dan yang mengejutkan, terdapat manajer hotel dari tempat hotel penginapan yang di dalam alur yang menjelaskan bahwa kelompok terakhir dari pantai itu yang dimaksud adalah Trent dan yang lainnya seluruhnya telah tewas. Dan dari sini kita dapat mengetahui, jadi laboratorium ini bertujuan untuk melakukan riset dan mencari tahu tentang obat untuk mengobati penyakit-penyakit yang sampai saat ini belum diketahui penawarnya. Dan dengan memanfaatkan pantai itu, mereka memasukkan orang-orang berpenyakit agar riset yang dijalani berhasil dan dapat mengetahui formula obat-obatan itu, yang kemudian bisa diberitahukan kepada dunia sebagai sarana pengobatan. Niatnya sih baik, tapi kok sampai tega ngorbanin orang-orang yang nggak bersalah gitu, kan kasihan juga. Kemudian alur berpindah, yang singkat cerita, manajer hotel pastinya terus melakukan hal yang sama lagi, yaitu dengan mencari orang baru berpenyakit untuk diarahkan ke pantai yang membuat tua itu. Namun mengejutkan, ketika orang datang dan disambut, Trent dan Maddox tiba-tiba ada di tempat itu dan mencegah usaha dari hotel itu dan mencegah rencana di balik hotel tersebut. Sungguh mengejutkan, ternyata Trent dan Maddox masih hidup. Hingga kemudian bertemu lagi dengan Idlib dan kemudian polisi segera merengkus tempat itu. Lalu pada akhirnya scene berpindah mundur yang menceritakan ketika Trent dan Maddox sedang berada dalam laut koral tersebut. Mereka ternyata dapat selamat dan keluar dari tempat itu dan beruntung diselamatkan oleh anggota polisi dengan helikopter. Dan film pun berakhir. Nice film. Mantap film ini.
Jujur aja gue suka banget alur cerita dari film ini. Ceritanya itu beda dari yang udah ada, dan kepikiran aja gitu buat bikin film dengan alur dan tema seperti ini. Padahal kalau kita lihat latar tempat yang diambil simple, cuman pantai, hotel, ya sebentar aja kayak gitu. Tapi karena cerita, plot yang menarik, bener-bener bikin film ini top banget. Rekomen buat kalian tonton ya. Dan mudah-mudahan abis nonton film ini nggak bikin kalian jadi takut ke pantai ya. Oke guys, sekian video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya agar kalian dapat melihat konten selanjutnya dari channel ini. Dadah!